3 fakta menarik tentang petrol atau BBM di Malaysia. 1. Malaysia itu sebagai pengekspor minyak. Jadi Malaysia adalah negara pengeluar minyak atau eksportir terbesar keempat di Asia Pasifik setelah China, Indonesia, dan juga India. Nah, Petronas atau company oil di Malaysia itu juga direcognize sebagai company terbesar globally. Kedua, harga BBM atau harga petrol di Malaysia itu standardized. Jadi kalau kita beli atau kita pump petrol di Shell atau di Petronas, di BHP, semua harga itu sama. RON 95, contoh RON 95 itu RM2. RON 97 itu RM3.19. Nah, ketiga, dari harga yang tadi aku bilang itu, jadi Malaysia itu adalah salah satu negara yang kita bisa bilang BBM atau petrol itu termurah di dunia daripada di Singapura atau di Indonesia. Karena pemerintah Malaysia itu mengsubsidi petrol Malaysia yang RON 95. Makanya bisa murah sekali, kira-kira RM2.05. Kalau kita convert ke rupiah ya berarti 7.500. Tapi kalau di Indonesia mungkin RON 95 itu harganya 11.000 atau 14.000 kali ya, saya kurang tahu. Tapi ya memang dari data di Malaysia itu lebih murah daripada di Indonesia ataupun di Singapura. Nah, menarik kan? Ada topik-topik apa lagi yang mau dibahas? Selain minyak mentah, Pertamina juga mengimpor produk bensin siap pakai dari Singapura dan Malaysia. Tidak perlu ada pemain menyangkut bensin. Bensin ini tidak kita impor dari Middle East, tidak juga kita impor dari Amerika atau dari Afrika. Impor bensin kita itu dari Singapura sama Malaysia. Tolong ya, sekali lagi gue ucapkan Malaysia jangan flexing. Izin bertanya nih Pak Ustadz, apa hukumnya membuat tetangga iri? Bisa-bisanya nurunin harga BBM. Udah mah BBM Malaysia paling murah se-Asia Tenggara, diturunin lagi sekarang. Feeling gue ya, menurunkan harga BBM pun mereka tetap untung anjir. Sangat berbeda jauh ya dengan negaraku yang tercinta ini. Udah mah mahal, Pertaminanya monopoli pasar, untungnya juga nggak seberapa, buset. Ini yang bedakan Malaysia dengan Indonesia. Kalau di Malaysia BBM RON 95 cuma 7.500 per liter. Kok bisa di Indonesia harga RON 90 alias Pertalite udah nyentuh 10.000 ke atas? Gila nggak sih? Di bulan Maret 2025, Malaysia jual BBM setara Pertamax RON 95 cuma 7.500 per liter. Sementara di sini kita beli RON 90 alias Pertalite dengan kualitas lebih rendah. Harganya malah lebih mahal. Ini bukan sekedar angka di SPBU. Ini realita yang bikin kita mikir, ada apa dengan sistem energi kita? Jawabannya ternyata ada di balik nama-nama besar kayak Petronas dan Pertamina. Malaysia punya Petronas yang urus produksi sampai distribusi sendiri, mandiri dan efisien. Sementara Indonesia, budget BBM kita masih impor. Kita punya minyak mentah, tapi kilang buat ngolahnya belum cukup. Jadi minyaknya dikirim ke luar negeri dulu, diolah, baru dibeli balik. Muter banget dan mahal. Ditambah lagi faktor mata uang. Ringgit Malaysia relatif stabil, sedangkan rupiah sering goyang karena kita impor. Tiap dolar naik, harga BBM juga naik. Belum ngomongin pajak distribusi energi yang juga tinggi di Indonesia. Ini wajar kalau harga BBM kita berat di dompet. Ini bukan tentang siapa lebih kaya, tapi siapa yang lebih rapi kelola energi. Malaysia punya sistem dari hulu ke hilir yang efisien. Sementara kita masih banyak PR. Tapi ya gitu, kalau nggak mulai dari sekarang ya kapan lagi? Ya. Padahal sebenarnya kalau digunakan untuk membeli sesuatu itu sama nilainya. Contoh nih, oke, RM80 kita bisa beli handbag. Kalau kita beli di Maidin atau di pasar raya mana-mana lah. Tapi 280 itu pun sama dekat sini boleh untuk beli handbag. Dan harga handbag itu hampir sama. Handbag sekelas Maidin ya. Sama, di sini seperti itu. Contoh nih, RM1 jadi 4.000. Jadi kalian pikir 4.000 itu banyak? Enggak, kenyataannya juga sama. Cucu udang RM2, oke? RM2. Itu boleh dapat satu plastik, betul. Di sini RM2 tuh lebih kurang dalam 8.000. Kalau kita mau beli gorengan yang satu plastik macam RM2 tuh harganya 10.000.
Itu perbandingan harga lah, tapi bukan berarti RM1 jadi 4.000. So 4.000 rupiah tuh banyak sangat, nggak seperti itu sayang. Makanya saya dengar nanti tahun 2026 katanya uang Indonesia akan diperkecil. Contoh nih 2.000 akan jadi 2 rupiah, 10.000 10 rupiah. Sebenarnya untuk menghindari persepsi-persepsi seperti ini, RM1.000 saja boleh jadi 4 juta, banyak tuh. Tapi kenyataannya bukan seperti itu. Impor untuk BBM jadi itu tidak diambil dari Middle East. Kita ambil dari mana? Asia Tenggara, Malaysia, dan sebagian dari Singapura. Itu tidak ada urusannya sama Selat Hormuz. Dalam podcast di akun YouTube Kementerian SDM, Bahlil mengklaim bahwa meskipun kapasitas tampung BBM nasional hanya cukup untuk 23 hari, pasokannya masih akan terus diisi. Salah satunya, melalui impor BBM jadi dari Singapura dan Malaysia yang ia klaim tidak terdampak dengan situasi yang terjadi di Selat Hormuz. Faktanya, Singapura dan Malaysia masih sangat bergantung pada impor minyak mentah dari negara-negara Teluk dan Timur Tengah untuk diolah menjadi BBM jadi. Terbukti, salah satu perusahaan pengolahan minyak Malaysia, Prevchem, sempat hanya mampu beroperasi dengan kapasitas 50% karena kekurangan pasokan minyak mentah. Begitu pula dengan dua perusahaan minyak di Singapura, dilaporkan mengurangi kapasitas pengolahannya karena keterlambatan pengiriman minyak mentah dari Timur Tengah. Untuk memverifikasi apakah perusahaan-perusahaan tersebut menyuplai BBM jadi untuk Indonesia memang cenderung sulit dilakukan karena minimnya data publik baik dari Pertamina dan Kementerian SDM. Meski begitu, platform penyedia data ekspor-impor Trade Data Pro diduga pernah mencatat Prevchem sebagai eksportir minyak ke Indonesia. Sementara, upaya kami meminta wawancara ke Pertamina dan Kementerian SDM belum mendapatkan respons hingga video ini ditayangkan. Kalau Pak Menteri itu mengatakan orang kita beli minyaknya itu dari Singapura, dari Malaysia, ya ditanya lagi dong, Malaysia sama Singapura belinya di mana? Singapura kan nggak punya migas yang dalam bentuk produksi sumur-sumur migas. Kalau dia berjual BBM pun pasti juga belinya dari Timur Tengah, dari mana-mana kan minyak mentahnya. Dengan begitu, klaim Bahlil yang menyebut bahwa BBM jadi dari Singapura dan Malaysia tidak ada urusan dengan Selat Hormuz menyesatkan. Sementara itu, pernyataan Bahlil yang bilang impor BBM jadi tidak diambil dari Timur Tengah juga masih bisa diperdebatkan. Pasalnya, data BPS tahun 2024 masih mencatat beberapa negara Timur Tengah sebagai eksportir. Bukan hanya minyak mentah, tapi juga produk olahannya ke Indonesia. Kita melihat bahwa 1/4 kebutuhan energi dunia itu udah ada di situ, termasuk yang Indonesia. Jadi kalau dibilang nggak berpengaruh ya nggak mungkin lah. Akuin aja ada pengaruhnya. Tinggal bagaimana kita mensiasati agar pengaruhnya itu tidak berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Guys, tahu nggak sih BBM RON 95 di Malaysia alias setara dengan Pertamax Green 95 di sini dapat subsidi dari pemerintah loh. Bahkan yang menarik nggak cuma SPBU milik pemerintahnya aja, tapi SPBU swasta di sana juga kebagian subsidi kalau jual RON 95. Sementara di Indonesia subsidi masih di RON 90 alias Pertalite dan cuma di SPBU milik pemerintah aja lagi. Oh iya, dan tahu nggak sih harga RON 95 di Malaysia itu kalau dirupiahin cuman 8.000-an aja. Ngomong-ngomong soal BBM RON 95, sebenarnya apa sih manfaatnya untuk kendaraan? Menurut info dari Shell Indonesia, RON adalah ukuran ketahanan bahan bakar terhadap knocking atau detonasi. Dampaknya, pertama, mesin jadi lebih tahan dari knocking atau getaran, karena bensin terbakar sebelum waktunya. Kedua, pembakaran lebih efisien, jadi tenaga mesinnya bisa lebih maksimal. Ketiga, emisi gas buangnya lebih bersih, alias jadi ramah lingkungan. Dan terakhir, konsumsi BBM bisa lebih irit, karena proses pembakarannya sempurna. So, gimana menurut kalian? Indonesia perlu belajar nggak sih dari Malaysia soal BBM ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Velda dan FGV perkenal biodiesel B100. Velda mengetengahkan biodiesel B100 sebagai alternatif bahan api ketika ketidaktentuan tenaga global. B100 berasaskan 100% minyak sawit dan dijangka dimulakan dalam ekosistem Velda terlebih dahulu. Kos dianggarkan sekitar RM4.50 seliter, berpotensi mengurangkan kebergantungan kepada diesel. Pelaksanaan berskala besar masih terhad oleh bekalan minyak sawit mentah. Ujian perintis telah dijalankan dengan kenderaan dan trak bagi menilai keberkesanan sebelum diperluas.